Saya akan menjelaskan pengertian filsafat pendidikan, filsafat sebagai sistem, dan substansi pendidikan. Pengertian filsafat pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses di mana pendidikan merupakan usaha dan sadar penuh tanggung jawab dari orang dewasa dalam membimbing, memimpin, dan mengarahkan peserta didik dengan berbagai problema atau persoalan dan pertanyaan yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai hasil di mana pendidikan itu merupakan wahana untuk membawa peserta didik mencapai tingkat perkembangan optimal sesuai dengan potensi pribadinya sehingga menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab akan tugas-tugas hidupnya. Pengertian filsafat pendidikan sebagai sistem. Filsafat pendidikan sebagaimana cabang filsafat lainnya mencakup sekurang-kurangnya 3 cabang utama, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membicarakan tatanan dan struktur kenyataan dalam arti yang luas. Atas dasar pengertian dari ontologi tersebut, maka pandangan ontologi dari pendidikan adalah manusia, makhluk mulia, potensi, interaksi, budaya, dan lingkungan manusia memiliki susunan hakikat pribadi yang monopolari, yakni bertubuh jiwa, sifat individu makhluk sosial, berkedudukan sebagai pribadi, berdiri sendiri, makhluk Tuhan yang menimbulkan kebutuhan kejiwaan, religius yang seharusnya secara bersama-sama dipelihara dengan baik dalam kesatuan yang seimbang, harmonis, dan dinamis. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia adalah makhluk mulia. Ciptaan Tuhan yang maha mulia memiliki kemampuan untuk menjadi mulia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemampuan spiritual yang dianugerahi pada manusia dipelihara dan dibina supaya berkembang dengan baik, menguasai dan mengendalikan hidupnya sebagai pribadi dan berdiri sendiri, berdedikasi, berwatak, atau berkarakter cerdas. Epistemologi menyelidiki secara epistemologi pendidikan dimaksudkan mencari sumber-sumber pengetahuan dan kebenaran dalam praktek pelaksanaan pendidikan. Sumber tersebut dapat digolongkan ke dalam 2 aliran, yakni empirisme dan rasionalisme. Pengetahuan dan kebenaran yang bersumber dari empirisme dapat diperoleh melalui praktek pelaksanaan pendidikan yang berlangsung selama ini. Filsafat pendidikan terwujud dengan menariknya garis linear antara filsafat dan pendidikan. Dalam hal ini, filsafat seolah-olah dijabarkan secara langsung ke dalam pendidikan dengan maksud untuk menghasilkan konsep pendidikan yang berasal dari suatu cabang atau aliran filsafat. Misalnya dengan idealisme. Substansi filsafat pendidikan. Kedudukan filsafat pendidikan dalam jajaran ilmu pendidikan adalah sebagaimana bagian dari fondasi-fondasi pendidikan. Berarti bahwa filsafat pendidikan perlu mengetengahkan tentang konsep-konsep dasar pendidikan. Pendidikan di Indonesia teraktualisasi dengan berdasar pada praksis dan praktik. Praksis sebagai acuan yang didasarkan pada landasan yang tersusun dalam bentuk kebijakan dalam pelaksanaan pendidikan. Roh jiwa Undang-Undang Dasar 1945 harus mendasar landasan praksis dan praktik pendidikan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah jelas nyata dan arah tujuan pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Harapan ini didukung oleh batang tubuh dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan pendidikan bermutu bagi setiap warga negara dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan minimal sampai pada tingkat dasar untuk menjamin terlaksananya roh dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Maka dibuatlah Undang-Undang Pendidikan sebagai pedoman dalam praksis dan praktek pelaksanaan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan filsafat pendidikan idealisme. Idealisme berpendirian bahwa kenyataan tersusun atas gagasan-gagasan ide atau spirit. Segala benda yang nampak berhubungan dengan kejiwaan dan segala aktivitas adalah aktivitas kejiwaan. Jiwa atau rohani yang disebut mind adalah hakikat manusia. Jiwa atau rohani manusia merupakan suatu wujud yang mampu menyadari dunianya dan sekaligus sebagai pendorong dan penggerak semua aktivitas manusia. Badan atau jasmani tanpa jiwa atau rohani tidak ada apa-apanya.
Seorang pengikut idealisme menurut Katsov akan menjawab sebagai berikut. Yang pertama, jika kita meneliti hakikat terdapat pengalaman seseorang. Yang kedua, ketertiban dalam susunan alam semesta. Dan yang ketiga, adanya nilai di alam semesta. Maka kita akan sampai pada pendirian penganut idealisme berdasarkan atas tuntutan atau keruntuhan dan akal kita. Pengalaman dan pengetahuan tergantung pada akal yang mengetahuinya. Apapun yang diketahui pada akhirnya berupa ide, artinya sesuatu yang berhakikat akal. Karena itu, maka semua sama sekali tidak mungkin ada pengetahuan kecuali jika dunia yang nyata atau objek pengetahuan berhakikat akal juga. Aliran idealisme kenyataan tidak terpisahkan dengan alam dan lingkungan sehingga melahirkan dua macam realita. Pertama, yang nampak, yaitu apa yang dialami oleh kita selaku makhluk hidup dalam lingkungan ini, seperti ada yang datang dan ada juga yang pergi, ada yang hidup dan ada juga yang mati, sedemikian seterusnya. Yang kedua adalah realitas sejati, yang merupakan sifat yang kekal dan sempurna atau ide, gagasan dan pikiran yang utuh. Di dalamnya terdapat nilai-nilai yang murni dan asli. Kemudian, kemutlakan dan kesejatian pendukung lebih tinggi dari yang nampak karena ide merupakan wujud hakiki. Prinsip aliran idealisme mendasari semua yang ada dan yang nyata di alam ini hanya idea. Dunia idea merupakan lapangan rohani dan bentuknya tidak sama dengan alam yang nyata, seperti yang nampak dan yang tergambar. Sedangkan ruangannya tidak mempunyai batas. Ketentuan yang paling akhir dari ide adalah arkai, yang merupakan tempat kembali kesempurnaan yang disebut dengan dunia idea dengan Tuhan arkai, sifatnya kekal dan sedikit pun tidak berubah untuk mencapai tujuan hidup berupa pertama keselamatan dan kebahagiaan hidup yang abadi, dan yang kedua adalah kehidupan dunia yang sejahtera dan damai. Tujuan yang pertama merupakan tujuan yang menyatukan dalam hidup, yang merupakan kualitas hidup itu sendiri yang menuju kesempurnaan. Sedangkan tujuan yang kedua adalah kehidupan yang sejahtera dan damai yang menuntut hidup kehidupan, keselamatan, dan kebahagiaan hidup yang abadi. Beberapa prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Comenius. Pertama, belajar harus didasarkan pada minat peserta didik. Keberhasilan dalam belajar tidak pernah dipaksakan dari luar, melainkan merupakan suatu hasil perkembangan pribadinya. Yang kedua, pada pertemuan awal atau permulaan pembelajaran, guru harus menyampaikan informasi tentang garis-garis besar yang pernah dipelajarinya. Yang ketiga, kelas harus diperkaya dengan gambar, peta, afirmasi, foto, hasil karya peserta didik, dan sejenisnya yang berkaitan dengan kegiatan proses belajar mengajar yang diberikan atau dilaksanakan. Yang keempat, pembelajaran harus berlangsung secara sekuens atau berkesinambungan dengan pelajaran sebelumnya sehingga merupakan suatu kesatuan yang utuh dan mengikuti perkembangan pengetahuan secara terus-menerus. Yang terakhir, belajar dalam subjek yang sama diperuntukkan bagi semua peserta didik. Seterusnya saya akan menjelaskan aliran filsafat pendidikan materialisme. Aliran materialisme adalah suatu aliran filsafat yang berdiskusikan tentang ajaran kebendaan, di mana benda merupakan sumber segalanya. Sedangkan yang dikatakan materialistis mementingkan kebendaan menurut materialisme. Aliran ini berpikir dengan sederhana. Mereka berpikir realitas sebagaimana adanya. Kenyataan aliran ini memberikan suatu pernyataan atau pertanyaan bahwa segala sesuatu yang ada di semua alam ini ialah yang dapat dilihat atau yang dapat diobservasi, baik wujudnya maupun gerakan-gerakannya serta peristiwa-peristiwanya. Maka berdasarkan persepsi menurut Jalaluddin, maka realitas semesta ini pastilah sebagaimana apa yang kita lihat yang nampak di hadapan kita. Semuanya adalah materi, serba zat, serba benda. Manusia merupakan makhluk ilmiah yang tidak punya perbedaan dengan alam semesta. Demikian juga wujudnya,
yang merupakan makrokosmos, dan tingkah laku manusia pada dasarnya secara metafisis yang baru berupa gerakan-gerakan rohania dan dimensi gerakan tersebut untuk menemukan hakikat yang mutlak dan murni pada hakikat manusia. Memang para filsuf ideal memulai sistematika berpikir mereka pandangan-pandangan yang fundamental bahwa realitas yang tertinggi adalah alam pemikiran, sehingga rohani dan sukma merupakan tumpuan bagi pelaksanaan dari pemahaman ini. Karena itu alam nyata tidak mutlak. Bagi aliran idealisme mengetengahkan berbagai macam pandangan tentang hakikat alam yang sebenarnya adalah ideal, yang digali dari bentuk-bentuk pemikiran murni yang keadaannya sangat sederhana, yaitu pengamatan di luar benda yang nyata sehingga kelihatan apa di balik nyata, dan usaha yang dilakukan pada dasarnya adalah mengenal alam raya. Walaupun katakanlah idealisme dipandang lebih luas dari aliran yang, karena pada prinsipnya aliran ini dapat menjangkau hal ikhwal yang sangat petik yang kadang-kadang tidak mungkin dapat disuruh atau diubah oleh materi. Menurut pemahaman idealisme, guru harus membimbing atau mendiskusikan dengan peserta didik, bukan prinsip-prinsip eksternal, melainkan juga sebagai kemungkinan-kemungkinan batin yang dikembangkan juga harus diwujudkan sedapat mungkin watak terbaik. Selanjutnya, filsafat pendidikan realisme. Filsafat pendidikan realisme dalam berbagai bentuk menurut Katsov menarik garis pemisah yang tajam antara yang mengetahui dan yang diketahui. Pada umumnya cenderung ke arah dualisme dan monisme materialistik. Seorang pengikut materialisme mengatakan bahwa jiwa dan materi sepenuhnya sama. Jika sedemikian halnya, sudah tentu dapat juga materi sepenuhnya sama. Jika demikian halnya juga sudah dapat ditentukan sama-sama dikatakan jiwa adalah materi. Seperti halnya mengatakan materi juga adalah jiwa. Tetapi apakah orang berusaha melacak roh sampai kepada materi, ataukah materi sampai kepada roh? Tergantung pada manakah yang dianggap utama. Jika orang mengatakan jiwa adalah materi, dan karena materi tidak mungkin mengandung maksud, maka juga jiwa tidak mungkin mengandung maksud. Di lain pihak, jika materi adalah pada kenyataan manusia tunduk dan terlibat pada peristiwa hukum alam karena adanya hukum sebab akibat, hukum yang objektif di mana manusia bergerak oleh menerima akibat sesuatu. Karl Marx memberikan suatu pandangan bahwa kenyataan yang ada di dunia adalah dunia materi, dan di dalam suatu susunan kehidupan yaitu masyarakat. Pada muatannya terdapat berupa kesadaran-kesadaran yang menumbuhkan ide, serta teori, serta pandangan yang semuanya adalah suatu gambar yang nyata. Sebab faktor yang mempunyai peran untuk melahirkannya itu adanya pendorong atau daya yang dikatakan materi atau benda. Dan pada prinsipnya kecenderungan manusia untuk berbuat dan bertindak yang disebabkan oleh faktor materi yang ada di sekitarnya. Karakteristik umum materialisme berdasarkan sesuatu asumsi bahwa realitas dapat dikembangkan pada sifat-sifat yang mengalami perubahan gerak dalam rumah. Asumsi tersebut adalah semua sains seperti biologi, fisika, kimia, psikologi, ekonomi, dan akuntansi. Fenomena materi yang berhubungan secara kausal sebab akibat, jadi semua sains merupakan cabang dari sains mekanika. Apa yang dikatakan dengan jiwa dan segala kegiatannya itu adalah merupakan suatu gerakan yang kompleks dari otak, sistem saraf, organ-organ jasmani lainnya. Yang ketiga, apa yang disebut dengan nilai dan cita-cita, makna dan tujuan hidup, keindahan dan kesenangan serta kebebasan hanyalah sekedar nama-nama semboyan atau simbol subjektif manusia untuk situasi atau hubungan fisik yang berbeda. Pendidikan dalam hal ini proses belajar mengajar
Apa yang dimaksud dalam proses belajar mengajar itu? Proses belajar mengajar itu merupakan dari kondisionasi lingkungan, yakni perilaku akan dapat muncul pada diri peserta didik melalui pembiasaan. Seperti misalnya percobaan Pavlov akan seekor anjing dengan makanan dan air liur yang disertai dengan lonceng atau bel. Proses pendidikan atau proses pembelajaran penting keterampilan dan pengetahuan akademis yang empiris sebagai hasil kajian sains serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang memiliki pandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu adalah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Pragmatisme dalam perkembangannya memiliki perbedaan kesimpulan, walaupun dari gagasan yang sama. Pragmatisme memiliki 3 patokan yang disetujui, yaitu menolak segala intelektualisme, absolutisme, dan meremehkan logika formal. Corak yang kuat dari pragmatisme adalah kuatnya pemikiran tentang konsep penggunaan makna. Kegunaan dalam pragmatisme lebih ditetapkan pada kebenaran sains, bahkan pada hal-hal bersifat metafisik. Maka dalam pragmatisme, pengetahuan tidak selalu diidentikan dengan kenyataan, tetapi menjadi dua hal yang sama sekali tidak terpisah. Di dalam aliran ini terdapat kekeliruan yang dibuktikan dengan 3 tataran pemikiran, yaitu yang pertama, kritik dari segi landasan ideologi pragmatisme. Yang kedua, kritik dari segi metode pemikiran. Dan yang ketiga, kritik dari pragmatisme itu sendiri. Pemikiran tokoh-tokoh aliran pragmatisme yang pertama itu menurut Charles Sandri Peirce. Dalam konsepnya menyatakan bahwa sesuatu dikatakan berpengaruh bila memang memuat hasil yang praktis. Ia juga menyatakan bahwa pragmatisme sebenarnya bukan suatu filsafat, bukan metafisika, dan bukan teori kebenaran, melainkan suatu teknik untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah. Dari kedua pernyataan itu, tampaknya Peirce ingin menegaskan bahwa pragmatisme tidak hanya ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat, serta mencari kebenaran, dan juga bukan metafisika karena tidak pernah memikirkan hakikat di balik realitas. Tetapi konsep pragmatisme lebih cenderung pada tatanan ilmu praktis untuk membantu manusia dalam persoalan yang dihadapi. Yang kedua itu ada menurut William James. Menurut William James, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui, dan menurut pendapatnya, pragmatisme adalah filsafat praktis. Karena ia memberikan kontrol untuk bertindak bagi kebutuhan, harapan, dan keyakinan manusia untuk sebagian dari masa depannya. 3. Menurut John Dewey. John Dewey mengatakan bahwa tugas filsafat adalah memberikan pengarahan bagi perbuatan yang nyata. Dewey suka menyebutkan sistemnya dengan istilah instrumentalisme. Dalam teori intinya, Dewey mengembangkan filsafat sebagai berikut. Situasi di sekeliling kita. Itu sebagai pengalaman pertama. Merupakan situasi indeterminate. Maka dengan berpikir reflektif, situasi tersebut menjadi indeterminate atas refleks kita. Karena filsafat harus berpijak pada pengalaman dan pengolahannya secara aktif, kritis, dan dengan demikian filsafat akan dapat menyusun sistem norma-norma dan nilai-nilai. Yang keempat ada menurut Heraclitus. Pemikiran Heraclitus yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan mengenai alam semesta. Ia terkenal dengan ucapannya Pantarenke uden mene,
yang berarti semuanya yang mengalir dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan dengan logos. Herakleitos disebut filsafat sebagai filsafat dialektis melalui ajaran tentang hal-hal yang bertentangan tetapi disatukan logos. Herakleitos disebut filsafat dialektis yang pertama dalam sejarah filsafat. Eksistensialisme. Tampaknya di dalam filsafat eksistensialisme, istilah eksistensi memiliki arti cara manusia berada di dalam dunia. Hal ini berada dengan cara berada benda-benda, sebab benda-benda tidak sadar akan keberadaannya sebagai sesuatu yang memiliki hubungan dengan yang lain. Secara lengkap, eksistensi memiliki arti bahwa manusia berdiri sebagai dirinya dengan keluar dari diri sendiri. Maksudnya ialah manusia sadar bahwa dirinya ada. Guna menentukan arti berada itu, manusia harus diselidiki dalam wujudnya yang biasa tampak sehari-hari. Heidegger bermaksud mengetahui keadaan manusia sebelum keadaan itu dipikirkan secara ilmiah, yaitu dalam perwujudannya yang belum ditafsirkan. Hasil usahanya inilah yang membantu ia menemukan manusia yang di dalam dunia. Heidegger bermaksud mengetahui keadaan manusia sebelum keadaan itu dipikirkan secara ilmiah, yaitu dalam perwujudannya yang belum ditafsirkan. Hasil usahanya ini ialah bahwa ia menemukan manusia yang di dalam dunia. Oleh karena manusia berada di dalam dunia, maka ia dapat memberikan tempat kepada benda-benda di sekitarnya. Ia dapat bertemu dengan benda-benda itu dan juga dengan manusia-manusia yang lain. Dapat bergaul dan berkomunikasi dengan semuanya itu. Menurut ajaran eksistensialisme, manusia mendahului esensinya. Jadi, hakikat manusia mempunyai ciri khas tertentu, dan ciri itu menyebabkan manusia berbeda dengan makhluk lain. Oleh karena itu dikatakan bahwa manusia itu eksistensinya mendahului esensinya. Menurut Callahan 1983, filsafat pendidikan eksistensialisme berpendapat bahwa kenyataan atau kebenaran adalah eksistensi atau adanya individu manusia itu sendiri. Adanya manusia di dunia ini tidak punya tujuan dan kehidupan, menjadi terserap karena ada manusia. Manusia adalah makhluk bebas. Eksistensi adalah cara manusia berada. Hanya manusialah yang bereksistensi, manusia sebagai pusat perhatian, sehingga bersifat humanitis. Bereksistensi tidak statis tetapi dinamis, yang berarti menciptakan dirinya secara aktif, merencanakan, berbuat, dan menjadi. Manusia dipandang selalu dalam proses menjadi belum selesai dan terbuka serta realistis. Namun demikian, manusia terikat dengan dunia sekitarnya, terutama sesama manusia. Materi yang dipelajari ditekankan kepada kebutuhan langsung dalam kehidupan manusia. Aspek keberagaman merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan keberadaan suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku. Manusia memiliki potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di lain pihak,
Tuhan pun menurunkan wahyu melalui utusan-utusannya dan telah menggelar tanda-tanda di alam semesta untuk dipikirkan oleh manusia agar manusia beriman dan bertakwa kepadanya. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak. Maka pelaksanaan keberagaman akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Dalam keberagaman ini, manusia akan merasakan hidupnya menjadi bermakna. Kurikulum di sekolah dibina agar terbentuk pada peserta didik rasa hormat, respek terhadap kebebasan bagi yang lain seperti dalam dirinya. Karena itu diajarkan pendidikan sosial. Yang kedua itu ada metode. Yang diutamakan dalam praktik pembelajaran adalah pencapaian tujuan, yakni mencapai kebahagiaan dan kepribadian yang baik. Sedangkan metode merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam program ini, peserta didik bebas memilih apa yang menjadi kesenangan dan bakat mereka tanpa adanya paksaan. Filsafat progresifisme lahir di Amerika Serikat. Filsafat ini sejalan dengan jiwa bangsa Amerika pada waktu itu sebagai bangsa yang dinamis, berjuang mencari hidup baru di negeri seberang. Bagi mereka tidak ada hidup yang tetap, apalagi nilai-nilai yang abadi. Yang ada hanyalah perubahan. Mereka sangat menekankan kehidupan sehari-hari. Maka segala tindakan mereka diukur dari kegunaan praktisnya. Karena tujuan tidak pasti, maka cara atau alat untuk mencapai tujuan itu pun tidak pasti pula. Tujuan dan alat bagi mereka adalah hanya satu. Artinya, bila tujuan berubah, maka alat pun berubah pula. Tokoh filsafat pendidikan progresivisme ini adalah John Dewey. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut aliran ini adalah harus memberikan keterampilan dan alat-alat yang bermanfaat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang berada dalam proses perubahan secara terus-menerus. Siswa diharapkan memiliki keterampilan pemecahan masalah yang dapat digunakan untuk menentukan, menganalisis, dan memecahkan masalah. Kurikulum pendidikan. Kalangan progresivisme menempatkan subjek didik pada titik sumbu sekolah. Mereka lalu berupaya mengembangkan kurikulum dan metode pengajaran yang berpangkal pada kebutuhan, kepentingan, dan inisiatif subjek didik. Jadi ketertarikan anak adalah titik tolak bagi pengalaman belajar. Imam Bernadib mengatakan bahwa kurikulum progresivisme adalah kurikulum yang tidak beku dan dapat direvisi, sehingga yang cocok adalah kurikulum yang berpusat pada pengalaman. Belajar. Proses belajar terpusat pada anak dengan memberikan perhatian anak. Namun guru tidak membiarkan anak mengikuti apa yang ia inginkan, karena anak belum cukup matang untuk menentukan tujuan yang memadai. Peranan guru. Guru menurut pandangan filsafat progresivisme adalah sebagai penasihat, pembimbing, pengarah, dan bukan sebagai orang pemegang otoritas penuh yang dapat berbuat apa saja terhadap muridnya. Sebagai pembimbing, karena guru mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak di bidang anak didik, maka secara otomatis semestinya ia akan menjadi penasihat ketika anak didik mengalami jalan buntu dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Peserta didik. Teori progresivisme menempatkan peserta didik pada posisi sentral dalam melakukan pembelajaran. Karena muridnya mempunyai kecenderungan alamiah untuk belajar dan menemukan sesuatu tentang dunia di sekitarnya dan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi dalam kehidupannya.
Kecenderungan dan kebutuhan tersebut akan memberikan kepada murid suatu minat yang jelas dalam mempelajari berbagai persoalan. Prinsip-prinsip pendidikan menurut pandangan progresisme menurut Kneller meliputi pendidikan adalah hidup itu sendiri, bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan harus berhubungan secara langsung dengan minat anak, minat individu yang dijadikan sebagai motivasi belajar. Sekolah harus memberi semangat bekerja sama, bukan mengembangkan persaingan. Kehidupan yang demokratis merupakan kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan. Contoh penerapan aliran filsafat progresisme adalah dapat terlihat dari perubahan sistem mengajar di sekolah. Filsafat perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionisme. Filsafat perennialisme muncul pada abad pertengahan pada zaman keemasan agama Katolik Kristen. Pada zaman itu, tokoh-tokoh agama menguasai hampir semua bidang kemasyarakatan. Sehingga sangat logis kalau sekolah-sekolah yang merintikan ajaran agama muncul di sana-sini. Ajaran agama itulah merupakan suatu kebenaran yang patut dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh filsafat perennialisme ialah Agustinus dan Thomas Aquino. Ajaran Plato tentang dunia ide dalam filsafat idealis muncul lebih dahulu dari perennialis, mirip dengan paham Agustinus. Pada hakikatnya manusia adalah sama dimanapun dan kapanpun ia berada, yang walaupun lingkungannya berbeda. Tujuan pendidikan adalah sama dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai kebijakan dan kebajikan. Untuk memperbaiki manusia sebagai manusia, atau dengan kata lain, pemuliaan manusia. Oleh karena itu, maka pendidikan harus sama bagi semua orang kapanpun dan dimanapun. Bagi manusia, pikiran adalah kemampuan yang paling tinggi. Pendidikan. Perennialisme memandang education as cultural regression. Pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang, seperti dalam kebudayaan masa lampau yang dianggap sebagai kebudayaan yang ideal. Tujuan pendidikan. Bagi perennialis, bahwa nilai-nilai kebenaran bersifat universal dan abadi. Inilah yang harus menjadi tujuan pendidikan yang sejati. Sekolah. Sekolah merupakan lembaga tempat latihan elit intelektual yang mengetahui kebenaran dan suatu waktu akan meneruskannya kepada generasi pelajar yang baru. Kurikulum. Kurikulum pendidikan bersifat subjek-centered, berpusat pada materi pelajaran. Peranan guru dan peserta didik. Peran guru bukan hanya sebagai perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar serta mengajar. Esensialisme. Esensialisme bukan merupakan suatu aliran filsafat tersendiri yang mendirikan suatu bangunan filsafat tersendiri, melainkan suatu gerakan dalam pendidikan yang memprotes pendidikan progresisme. Penganut paham ini berpendapat bahwa betul-betul ada yang esensial dari pengalaman peserta didik yang memiliki nilai esensial dan perlu dipertahankan. Esensi ialah hakikat barang sesuatu yang khusus sebagai sifat terdalam dari sesuatu sebagai satuan yang konseptual dan akali. Esensi adalah apa yang membuat sesuatu menjadi apa adanya. Esensi mengacu pada aspek-aspek yang lebih permanen dan mantap dari sesuatu yang berlawanan dengan yang berubah-ubah, parsial, atau fenomenal. Filsafat pendidikan esensial bertitik tolak dari kebenaran yang telah terbukti berabad-abad lamanya. Kebenaran seperti itulah yang esensial. Yang lain adalah suatu kebenaran
secara kebetulan saja. Kebenaran yang esensial itu ialah kebudayaan klasik yang muncul pada zaman Romawi, yang menggunakan buku-buku klasik yang ditulis dengan bahasa Latin dan dikenal dengan nama Great Book. Filsafat rekonstruksionisme merupakan variasi dari progresisme yang menginginkan kondisi manusia pada umumnya harus diperbaiki. Mereka bercita-cita mengkonstruksi kembali kehidupan manusia secara total. Semua bidang kehidupan harus diubah dan dibuat baru. Aliran yang ekstrim ini berupaya merombak tata susunan masyarakat lama dan membangun tata susunan hidup yang baru sama sekali, melalui lembaga dan proses pendidikan. Pendidikan berlangsung saat ini untuk menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya masa kini, selaras dengan yang mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. Demokrasi sejati merupakan dasar dari kehidupan masyarakat baru. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk menciptakan aturan sosial yang ideal. Peranan guru. Guru menghargai dengan tulus dan ikhlas semua budaya dalam setiap interaksinya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Hakikat manusia. Manusia adalah makhluk sosial, selalu membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendirian, bergantung dengan orang lain. Oleh karena itu, dia harus selalu berbuat baik kepada siapapun. Akan tetapi, manusia itu juga berbeda pengertian. Manusia menurut beberapa tokoh atau teori sangatlah bervariasi. Menurut Noto Nagoro, manusia adalah makhluk monopluralis. Artinya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raga. Dalam arti ini, aspek jiwanya meliputi cipta, rasa, dan karsa. Manusia selalu punya keinginan, harapan, cita-cita, dan perasaan yang berbeda. Keinginan dan harapan serta cita-cita tak lepas karena manusia punya jiwa yang optimis. Jiwa yang selalu berpandangan positif akan masa depannya. Lain lagi dengan teori evolusi Darwin yang berpendapat bahwa manusia dipandang secara jasmani, yaitu manusia berasal dari evolusi hewan bertulang belakang. Aspek jiwa menurut teori ini adalah dilihat dari fungsi otak manusia itu sendiri. Teori evolusi Darwin sendiri sudah tidak banyak yang mempergunakannya. Perubahan dari kera ke wujud manusia seperti sekarang sudah ditinggalkan. Menurut Warner yang mempelopori psikoanalitik tradisional berpendapat bahwa manusia berbuat karena dorongan yang bersifat instinktif. Insting manusia bisa berubah karena kemajuan pendidikan atau pengetahuannya. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian manusia meliputi yang pertama ID, yaitu dorongan biologis. Dalam ID terdapat potensi yang terbawa sejak lahir. Insting-insting dan nafsu primer, sumber energi psikis yang memberi daya pada ego dan superego untuk menjalankan fungsinya. ID yang terletak di alam tak sadar manusia, berlaku prinsip kenikmatan, berorientasi pada kenikmatan dan menuntut pemuasannya dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Strata kesadaran manusia dalam ID yaitu alam sadar, prasadar, dan alam tak sadar. Yang kedua, ego. Berfungsi merealisasikan kebutuhan-kebutuhan ID dengan jalan memilih bentuk-bentuk pemuasan kenikmatan yang benar-benar ada dan tersedia dengan caranya dapat diterima dan sesuai norma-norma yang berlaku. Letak ego adalah di alam sadar dan sebagian di alam tak sadar.
Yang ketiga, superego, yang merupakan pengembangan dari ego. Dalam superego terdapat prinsip ideal, yaitu perilaku manusia harus sesuai dengan norma. Pandangan tentang manusia oleh golongan humanistik antara lain dikemukakan oleh Rogers, Adler, serta doktrin agama. Rogers menyatakan bahwa manusia berkembang untuk meraih kesempurnaan, sedangkan Adler menyatakan bahwa manusia digerakkan oleh kebutuhan. Kebutuhan tersebut membatasi untuk mencapai kesempurnaan. Dari sisi agama, manusia adalah ciptaan Tuhan dan akan kembali kepadanya. Sebagai makhluk Tuhan, maka segala tingkah lakunya harus sesuai dengan aturan dari Tuhan, sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Dari pandangan dasar negara kita, Pancasila terdapat monodualistik, monopluralistik, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, serta integralistik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hakikat masyarakat. Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam masyarakat berlangsung proses kehidupan sosial, proses antar hubungan dan antar aksi. Dengan demikian, masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya antar aksi warga masyarakat itu. Untuk mengerti bentuk dan sifat masyarakat dalam mekanisme, ada ilmu masyarakat atau sosiologi, agar lebih baik apabila ia mengenal masyarakat, di mana ia menjadi bagian daripadanya, karena tiap-tiap pribadi tidak saja menjadi warga masyarakat secara pasif. Berbicara tentang pendidikan, maka membahas perkembangan peradaban manusia. Perkembangan pendidikan manusia akan berpengaruh terhadap dinamika sosial budaya masyarakatnya. Sejalan dengan itu, pendidikan akan terus mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan kebudayaan. Banyak pendapat para tokoh pendidikan kemudian berdampak terhadap peradaban manusia. Tulisan ini akan mendeskripsikan pendapat tentang arti pentingnya pendidikan bagi manusia, serta sasaran pendidikan secara umum di Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 3 lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan warga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dari keterapan MPR nomor 1 MPR 1988 tentang garis-garis besar haluan negara kita, mengetahui bahwa pendidikan itu merupakan tanggung jawab bersama antar orang tua, pemerintah, dan masyarakat. Dari 2 penjelasan tersebut di atas, maka berbentuk pendidikan dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan proses pendidikan dari 3 bentuk pendidikan itu dipengaruhi oleh sistem politik dan ekonomi. Muhammad Dimayanti, 1988. Dengan adanya bermacam-macam jenis politik dan bermacam-macam kondisi ekonomi, maka arah proses pendidikan akan bermacam-macam untuk masing-masing bentuk pendidikannya, yang diselenggarakan oleh keluarga, pemerintah, lembaga keagamaan, dan lembaga-lembaga non-agama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peranan pendidikan dalam masyarakat. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua dalam menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan lembaga bangsa, untuk mempertahankan nilai-nilai tradisional yang berupa nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan sebagai rasa hormat pada orang tua, kepada pemimpin, kewajiban untuk mematuhi hukum-hukum dan norma-norma yang berlaku. Pendidikan juga diharapkan untuk memupuk rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kemajuan-kemajuan dan mengembangkan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Pendek kata, pendidikan dapat diharapkan untuk mengembangkan wawasan anak terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan mempertahankan keamanan secara tepat dan benar, sehingga membawa kemajuan pada individu, masyarakat, dan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Berbicara tentang fungsi dan peranan pendidikan dalam masyarakat, ada bermacam-macam pendapat. Di bawah ini disajikan 3 pendapat tentang fungsi pendidikan dalam masyarakat. Ada beberapa fungsi yang bisa saya jelaskan, yaitu fungsi sosialisasi, fungsi kontrol sosial, fungsi pelestarian budaya masyarakat, dan fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hakikat peserta didik. Menurut kamus Eskul Sedeli, individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang atau perseorangan. Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup yang unik, masing-masing diberi kelebihan dan kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang hanya memiliki sisi positif. Sebaliknya, tidak ada manusia yang hanya memiliki sisi negatif. Keinginan untuk menjadi diri sendiri itu pada setiap manusia. Maka setiap peserta didik yang berada di dalam ikatan pendidikan dengan pendidikannya adalah mereka yang berkebebasan ingin menjadi diri sendiri. Dalam kaitannya dengan pentingan pendidikan, akan lebih tekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial, sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan yang menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupan di akhirat. Dalam kegiatan pendidikan, sasaran yang kita harapkan akan menjadi orang dewasa adalah peserta didik. Mereka menjadi tumpuan harapan agar menjadi manusia yang utuh. Mereka menjadi tumpuan harapan agar manusia yang utuh, manusia bersusila dan bermoral, bertanggung jawab bagi kehidupan, baik bagi dirinya maupun dan masyarakat. Peserta didik merupakan seseorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tertentu dengan bantuan pendidik atau guru. Ia mengembangkan potensinya tersebut secara optimal. Istilah peserta didik merupakan sebagian sebutan bagi semua orang yang mengikuti pendidikan, dilihat dari tatanan makro. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pengertian umum, anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh diri seseorang atau sekelompok yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit, anak didik adalah pribadi yang belum dewasa yang disarankan kepada tanggung jawab pendidik. Karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri-ciri dan sifat atau karakter yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakter setiap peserta didik. Karakter bawaan merupakan karakter yang dimiliki sejak lahir, yang menyangkut faktor biologis maupun sosial. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah dewasa, memiliki beberapa sifat karakter tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan landasan agama, filsafat, sosiologi, hukum, dan landasan moral. Dan ada lagi landasan ajas-ajas pendidikan serta pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material. Contoh, landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual. Contoh, landasan pendidikan. Landasan yang bersifat konseptual identik dengan asumsi. Adapun asumsi dapat dibedakan menjadi 3 macam asumsi, yaitu aksomia, postulat, dan premis tersembunyi. Asas-asas pendidikan merupakan suatu kebenaran menjadi dasar atau tumpukan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah bahwa manusia itu dapat dididik dan dapat mendidik diri sendiri. Di antara asas-asas tersebut adalah asas Tut Uri Handayani, asas belajar sepanjang hidup, dan asas kemandirian dalam belajar. Landasan agama. Landasan agama membahas tentang
kemuliaan manusia bagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah agama yang harus dikembangkan dan dimuliakan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki motif beragama, rasa keagamaan, dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Secara umum, yang dimaksud dengan asas-asas itu adalah suatu aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang akan menjadi pedoman atau tumpuan dalam melakukan sesuatu, sedangkan pendidikan itu adalah suatu upaya yang dilakukan untuk membimbing, mendidik peserta didik dalam pertumbuhan dan perkembangan untuk mengembangkan segala bakat atau potensi yang ada di dalam dirinya. Fungsi asas pendidikan. Menurut pengertian mengenai asas-asas pendidikan ini sudah jelas. Terlihat fungsi dan tujuan asas-asas dalam pendidikan tersebut. Fungsi ini bertujuan sebagai aturan-aturan atau ketentuan atau pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tujuannya tercapai dengan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filsafat. Dalam pengembangan pendidikan diperlukan landasan-landasan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah, teknologi, maupun etik religius. Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia dan masyarakat bangsa tertentu. Beberapa landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, dan kultural. Landasan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosialnya. Landasan sosiologi pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak dalam rangka praktek atau studi pendidikan yang bersumber sosiologi. Sosiologi pendidikan meliputi interaksi guru dengan siswa, dinamika kelompok kelas atau sekolah, struktur fungsi pendidikan, dan serta sistem-sistem masyarakat mempengaruhinya terhadap pendidikan. Landasan hukum. Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat, yaitu filsafat etika atau tingkah laku yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum memiliki objek, yaitu hukum yang dibahas dan dikaji secara mendalam sampai pada inti atau hakikatnya. Pertanyaan yang mungkin tidak dapat dijawab oleh cabang ilmu hukum lainnya merupakan tugas dari filsafat hukum untuk menemukan. Bila ingin menarik pengertian filsafat hukum, maka harus terlebih dahulu mempelajari akan hukum itu sendiri. Menurut Soeharjono Soekanto, berpendapat 9 arti hukum. Yang pertama, sebagai disiplin, sebagai norma, sebagai tata hukum, sebagai petugas, sebagai keputusan penguasa, sebagai proses pemerintah, sebagai sikap atau perilaku yang teratur, dan sebagai jalinan nilai-nilai. Landasan moral. Etika dan moral tidak terlepas dari tahanan kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam persahabatan, hubungan orang tua, saudara, serta hubungan berbangsa dan bernegara. Sejatinya, etika moral bukan suatu kata yang memiliki suatu arti. Etika moral berasal dari penggabungan dua kata yang berbeda, yaitu etika dan moral. Keduanya pun memiliki arti yang berbeda. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan pendapat dari Robert dan Angelo. Etika tidak terlepas dari pilihan-pilihan dan isu-isu moral yang berkaitan dengan kaidah benar versus salah, baik versus buruk. Implikasi etika dan moral banyak muncul di setiap kondisi baik bermasyarakat dan dunia pekerjaan. Jadi, etika merupakan standar moral perilaku. Ajas-ajas moral. Manusia mempunyai kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya, atau disebut sebagai aspek moralitas. Pendidikan pada hakikat bersifat normatif, yaitu artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu, serta diarahkan untuk dapat mewujudkan manusia yang ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui oleh masyarakat. Pandangan filsafat pendidikan
Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional. Tata cara bernegara di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Selama ini belum pernah mengalami amandemen kecuali setelah bergulir reformasi pada bulan Agustus tahun 2002. Namun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 masih tetap di alinea keempat disebutkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tidak berubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia tetap memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan upaya sebagai langkah mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Acuan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional Undang-Undang Dasar 1945 pasal 3 Undang-Undang 1945 pasal 31 hasil amandemen 2002, yaitu 1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 2. Pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur Undang-Undang Dasar. 3. Negara-negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapat belanja negara serta dari pendapatan belanja anggaran daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, pendidikan adalah suatu proses sosial budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dengan demikian, pendidikan secara nyata merupakan proses sosialisasi antara warga melalui interaksi, merupakan proses masyarakat yang berbudaya. Nana Sujana 1189 menyebut 3 gejala yang diwujudkan dalam kebudayaan umat manusia, yang berupa 1. Ide gagasan seperti konsep nilai-nilai norma, peraturan sebagai hasil cipta, dan karya manusia. 2. Kegiatan seperti tindakan yang berpola dari manusia, hasil karya ciptaan manusia. Pendidikan merupakan suatu proses, maka senantiasa dalam upaya membina dan mengembangkan cipta, rasa, dan karsa ke dalam 3 wujud di atas. Wujud pertama yaitu ide dan gagasan, sifatnya cenderung abstrak, adanya dalam pikiran manusia, warga masyarakat di tempat kebudayaan ini. Berbeda gagasan, itu menjadi motivasi pendorong serta memberi jiwa dan makna bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sehingga pola pikir tersebut menjadi suatu sistem yang dianut wujud. Yang kedua adalah kegiatan yang berpola dari manusia, yaitu aktivitas manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan. Dalam sistem sosial, aktivitas manusia cenderung bersifat konkret, bisa dilihat dan bisa diobservasi secara langsung, sedangkan wujud ketiga adalah seluruh hasil fisik atau non-fisik serta perbuatan atau karya. Manusia dalam masyarakat sudah perbuatan atau karya manusia, barang tertentu wujud fisik. Karya manusia sesuai dengan kebudayaan pertama dan kedua, artinya wujud ketiga merupakan hasil buah pikir dan keterampilan manusia sesuai dengan gagasan atau ide
aktivitas manusia dalam struktur sistem sosial. Dengan demikian program pendidikan yang dirancang untuk membina kompetensi peserta didik tak bisa lepas dari aspek sosial budaya masyarakat. Di sini berarti asas sosiologis akan memberikan pijakan yang dipelajari para peserta didik bagaimana mempelajari bahan tersebut sehingga produktif pendidikan output sesuai dengan harapan dan tentuan kebutuhan masyarakat, baik diamati dan perkembangan sosial budaya maupun diamati dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan sosial budaya akan memberi warna corak kepada perencanaan dan implementasi kurikulum pendidikan. Filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pandangan hidup filsafat hidup dapat tercapai kebahagiaan lahir dan batin baik dunia maupun akhirat. Pancasila merupakan dasar ideologi dari pembentukan negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Bung Karno di dalamnya. Lahirnya Pancasila, fungsi dari ideologi yaitu serangkaian nilai-nilai yang dijadikan pegangan oleh setiap warga negara untuk mengikat seluruh anggota dalam suatu organisasi negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi mempunyai otoritas dan mengarahkan setiap kegiatan yang dilakukan baik secara pribadi maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, yakni aman, nyaman, damai, sejahtera, dan bahagia. Suatu pandangan hidup yaitu merupakan asas pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa serta bangsa tersebut, tanpa terkecuali aspek pendidikan filsafat suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara automekanisme dalam menanamkan dan mewarisi nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkat laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidikan dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin supaya pendidikan proses efektif, maka dibutuhkan landasan filsafat dan landasan ilmiah sebagian normatif dan pedoman pelaksanaan filsafat. Pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri dari landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa Pancasila, diabdikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dalam usaha merealisasikan cita-cita bangsa dan negara rakyat Indonesia. Pandangan filsafat Pancasila tentang terhadap manusia, masyarakat, pendidikan, dan nilai. Pandangan filsafat Pancasila terhadap nilai pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek seperti berikut. A. Sila ketuhanan Maha Esa. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta. Di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai sebagian-bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. B. Sila kemanusiaan dengan adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa
pembangunan dan pelaksanaan pendidikan harus menjaga keseimbangan antara daerah, keberadaan masyarakat, warga negara, letak dan jarak atau geografis sehingga dapat tercapai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan bahu-membahu membangun bangsa ini. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan kesadaran bahwa bagi bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi masing-masing warga negara, menghormati kebebasan berkarya dan kemajuan dan perkembangan bangsa yang berdasarkan Pancasila. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung bahwa manusia Indonesia harus menjaga keseimbangan, keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber nilai bagi pembangunan bangsa Indonesia. Pandangan filsafat Pancasila tentang terhadap manusia, masyarakat, pendidikan dan nilai. Pandangan filsafat Pancasila terhadap nilai pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sila-sila dalam Pancasila menunjukkan sistem etika dalam pembangunan iptek seperti berikut. A. Sila ketuhanan Maha Esa. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta. Di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai sebagian-bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan bahwa pembangunan dan pelaksanaan pendidikan harus menjaga keseimbangan antara daerah, keberadaan masyarakat, warga negara, letak dan jarak atau geografis sehingga dapat tercapai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, dan bahu-membahu membangun bangsa ini. Sila Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan kesadaran bahwa bagi bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme merupakan modal dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mendasari bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi masing-masing warga negara, menghormati kebebasan berkarya dan kemajuan dan perkembangan bangsa yang berdasarkan Pancasila. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengandung bahwa manusia Indonesia harus menjaga keseimbangan, keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila adalah sumber nilai bagi pembangunan bangsa Indonesia.